Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak dosen Insinyur Mega Bagus Herlambang, STMT PhD IPM SN Engineering. Kali ini kami mau menjelaskan tentang tugas kelompok pertemuan 12, yaitu tentang analisis clustering, sales transaction, dataset weekly atau dataset penjualan mingguan. Dengan anggota kelompok yaitu ada Mas Andang Mustafa, ada Sanjaya Brajadinata, ada Hidayat Solihin, ada Ali Prasetyo, dan juga ada Muhammad Iqbal Fariski. Selanjutnya adalah gambaran dataset. Nama dataset yaitu adalah penjualan mingguan, jumlah baris yaitu 811 produk, jumlah kolom yaitu 107 kode produk penjualan mingguan, nilai normalisasi. Tujuan menganalisis pola penjualan produk dikelompokkan ke dalam klaster berdasarkan pola penjualan. Persiapan data di Orange. Pertama, muat dataset ke Orange menggunakan widget file, yang lalu pilih atau cari data yang akan digunakan untuk proses clustering penjualan mingguan. Terus selanjutnya yaitu untuk melihat data dapat menggunakan widget data table. Oke, ini lanjutan yang tadi ya. Ini adalah contoh workflow yang tadi sudah disebutkan. Nah, yang pertama ini kita harus buka file Orange. Nah, file Orange ini datanya nama datanya sales transaction dataset weekly. Nah, ini dari sumber yang sudah diberikan oleh Bapak Mega. Nah, ini yang setelah sudah ada datanya yaitu ada 107 data. Nah, tipenya tipe numerik. Nah, role-nya fitur. Nah, yang terakhir cuma produk kode, fiturnya meta. Setelah dirasa filenya sudah oke, kita tarik garis untuk cek data tabel. Nah, setelah oke, ini lanjutan yang tadi ya. Ini adalah contoh workflow yang tadi sudah disebutkan. Nah, yang pertama ini kita harus buka file Orange. Nah, file Orange ini nama datanya sales transaction dataset week. Oke, proses clustering di Orange. Yang pertama, gunakan widget comments untuk mengkelompokkan produk berdasarkan penjualan mingguan. Yang kedua, visualisasikan hasil cluster menggunakan scatter plot dan silhouette plot. Yang ketiga, dari widget comments kita tarik ke widget table atau table 1 untuk melihat data. Oke, ini berikutnya adalah lanjutan untuk workflow yang tadi ya. Nah, setelah data dilihat ini kita tarik juga garis untuk melihat scatter plot di mana hasilnya menyebar, dan ini contoh aksis X, sumbu aksis X dan aksis Y-nya W0 dan W2, kolornya W3. Setelah scatter plot oke, kita lanjut kita tarik ke comments Orange. Nah, untuk clusternya kita dibagi menjadi 3. Ini 3 sampai 10 sih. Kalau udah fix 3 doang bisa pilih yang ini. Oke. Untuk menentukan membagi-bagi cluster sesuai dengan kelompoknya. Yang ini untuk prosesnya ikutin saja dari bawaannya ya. Setelah comments sudah, kita lihat di silhouette plot di mana ada tampilan seperti ini. Ini untuk membagi-bagi kelompok juga. Ya, baik Pak, saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Ini adalah hasil clustering yang pertama adalah produk dikelompokkan ke dalam cluster berdasarkan pola penjualan. Terus untuk skor SILHOT-nya digunakan untuk mengevaluasi kualitas cluster. Terus yang ketiganya observasi. Jadi tadi kita kelompokkan menjadi 3 cluster. Untuk cluster pertama itu produk dengan penjualan tinggi dan konsisten. Terus cluster kedua
produk dengan lonjakan penjualan maksimal ya. Musiman, maaf, itu musiman. Terus untuk klaster yang ketiga itu produk dengan penjualan rendah atau tidak teratur. Nah, baik, ini setelah tadi dijelaskan dari slide di atas tadi, kita masuk ke alur yang bawah ini, masuk ke Gimen, ke data tabel pertama, data tabel kedua, ini masuk ke data tabel kedua. Setelah kita masuk ke data tabel kedua ini, kita dengan hasil dari tabel kedua ini terdapat di tabel klaster. Klasternya ini masih berbentuk C1, C2, atau C3 seperti ini. Nah, kemudian untuk merubah nilai nama klaster C1, C2 ini kita menggunakan widget edit domain. Nah, ini setelah kita rubah dengan widget edit domain tadi, yang tadinya klasternya C1, C2 akan berubah menjadi sesuai apa yang kita inginkan, sesuai dengan klaster yang kita sebutkan di atas tadi. Jadi di sini ada penjualan musiman, terus penjualan rendah, dan penjualan tinggi. Nah, terus selanjutnya setelah kita merubah klaster, di sini di tabel, di data tabel ketiga, kita tarik dari tabel ketiga ini, sebelum kita masuk ke hasil, di sini ada Select kolom. select kolom. Jadi select kolom ini untuk menjadikan apa? Menjadikan ininya menjadi target ya, target di sini. Terus ini yang tidak terpakai akan disingkirkan, atau ini di select atau dibuang ke sebelah kiri. Ini seperti itu. Next. Yuk, dilanjut. Workflow clustering. 1. File. Weeknet ini digunakan untuk membuat dataset ke dalam Orange. Kegunaan: memasukkan data penjualan mingguan, sales transaction, dataset weekly untuk dianalisis. 2. Preprocess. Weeknet widget ini memungkinkan Anda untuk mempersiapkan data termasuk normalisasi atau pemilihan kolom tertentu. Kegunaannya: normalisasi data mingguan untuk memastikan skala tidak mempengaruhi hasil clustering. Ketiga, K-means. Widget ini menjalankan algoritma K-means untuk membagi data ke dalam sejumlah klaster yang telah ditentukan. Kegunaannya: mengkelompokkan produk berdasarkan pola penjualannya mereka. 4. Silhouette plot. Weeknet ini mengevaluasi hasil clustering dengan menghitung skor Silhouette. Kegunaan: memastikan kualitas cluster dan melihat sejauh mana data ini cocok dengan klasternya. 5. Data table. Widget ini memungkinkan Anda melihat hasil akhir clustering dalam berbentuk tabel. Kegunaannya: mengidentifikasi anggota setiap cluster untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, ini hasil bentuk workflow cluster di Orange. Total hasilnya seperti ini, yang dari file ke Gimen langsung ke data tabel dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, clustering membantu mengidentifikasi pola dalam penjualan produk, berguna untuk pengelolaan investasi dan strategi pemasaran. Langkah berikutnya, analisis lebih mendalam pada setiap klaster untuk wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Baik, itu saja untuk presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih pada Bapak Insinyur Mega Bagus Herlambang, STMT PhD IPM Asian Engineering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.